Oke, begitu teman sekalian. Mas Ipung barangkali, Mas Yan, nyuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembahun sangat sanun waktalipun. Yang terhormat pada sedanten hadirin hadirat santri-santri ini pun sanun. Kawula niki tepang dan tahu Cak Nun itu dari tahun 93 Cak Nun. Dengar rekaman ceramahnya Cak Nun waktu itu menerangkan tentang Allahu Nurus Samawati Masalun Nurihi. Ini ku dispensairakan kali Cak Nun. Mulai dari itu saya menganggap Cak Nun ini adalah salah satu tokoh besar yang dimiliki oleh bangsa kita, dan kita harus selalu mendoakan beliau, harus selalu belajar dan sami'na wa ata'na sama beliau. Cuman mulai tahun 92 maupun 3 niku kawula dereng nate sempat sowan. Nggih baru dinten iki kawula saged sumaca, saged sowan ten Cak Nun. Tujuan kawula sowan muajah ten Cak Nun setunggal nggih silaturahmi. Kaping kalinipun nyuwun barokah doaipun, barokah taklimipun saking Cak Nun. Saya sangat terkesan sekali Cak Nun atas sedanten dakwah lan perjuanganipun panjenengan ingkang saged kawula harapaken sareng-sareng kita tansah ndongaaken supados Cak Nun tansah diparingi kesehatan, tansah diparingi umur ingkang panjang, sehingga Cak Nun iki sakjane nggih karomai kata, tapi layari full wali ilal wali nggih. Tapi lek karomai pun kata nggih panjenengan saged nyimpulaken kiambak ini ku nggih hamba yang sangat disayangi oleh Allah. Cak Nun ngapunten saderenge sebut sakjane kula niki enggak ada pertanyaan Cak Nun. Angsal tanglet Cak Nun. Nyuwun dijawab ngoten. Kula selama 10 tahun bahkan 15 tahun terakhir ini resah Cak. Lah sakjane memang kepingin wajah setunggal silaturahmi nyuwun barokah doa kalau wonten keresahan sing badhe kula curhataken. Diakui napa mboten nggih kita niki rakyat Indonesia ngapunten khususnya ingkang sami-sami mukmin muslim, sami-sami ingkang pribumi ngapunten Pak Hartono mboten bermaksud niki pribumi non pribumi Pak Hartono nggih. Kula mengalami keresahan Pak Hartono atau Cak Nun ngapunten. Seperti di Jogja ngapunten nggih. Jogja dulu itu kalau di kota Jogja nggih, itu insya Allah dulu kebanyakan tanah, bangunan dan lain sebagainya kinten-kinten ngentasik sing kathah kan dimiliki bapake mbae awak dhewe nggih mboten. Lah sakmenika kita niki minggir sing muslim sing mukmin ingkang pribumi niki lho nggih. Tambah minggir ekonomi awak dhewe iki kawon kali kanca-kanca ingkang boten muslim, ingkang boten mukmin, terus kali kanca-kanca ingkang boten masalah pribadi Cak Nun iki boten Cak Mun nggih. Kula niki ngalami keresahan ngoten Cak Nun. Kados ten Surabaya Cak Nun nggih ngoten ngapunten. Dulu di Jalan Majen Sungkono Cak Nun niku bisa dikatakan 80% niku garane tiyang pribumi, tiyang muslim Cak Nun. Sakniki mungkin tinggal 5% sampai 10%. Kita minggir ke jalan Dulu Kupang dulu tahun 80-an, 90-an tambah minggir nang Doli ya Nun. Tahun 2000-an mau minggir kan gini, ten celai sing tambak-tambak sing digawe nggawa isan tambunan ya Nun. Akhirnya itu juga menular ke tempat kami. Kalau asli Gresik Pak. Asli Gresik. Asalipun Gresik ini total setuan ten garane yang muslim, yang mukmin, yang pribumi.
Tapi terus minggir dikuasai kali dulure awak dhewe sing tiang-tiang sing boten muslim, boten mukmin, kata-katanya nggih boten pribumi. Di samping masalah ilahiyah, mesti niki Gusti Allah nggak ada rahasia gamba nggih. Nanging kula niki mikiraken ngaten ya Nun. Apakah tokoh-tokoh kita di Indonesia itu tidak memikirkan kadal fakru ayakuna kufron yang akan terus dihadapi oleh umatnya Rasulullah, khususipun derek-derek kula ingkang pribumi. Sehingga ten Surabaya niku ten gang atau di Jogja nggih, di gang itu ada gang lagi lek jenengan nek sempangan ngenten-ngenten mlampah wonten sik miring-miring ngenten. Lino boten Pak. Sing nggene niku derek-derek kula sing muslim sing pribumi. Meterane niku kali meter setengah, kali meter, tinggane satu keluarga, anaknya 3, anaknya 4. Ngeten enggak Nun. Lah ini kira-kira pimpinan kita ini kan orang muslim sedanten, orang pribumi sedanten. Apakah tidak melihat itu, tidak membaca itu, mboten mikiraken niku ngoten. Nggih niku sing kula niki kepengin curhat ngoten Cak Nun ngapunten. Nggih niku sing saged kawula sampaiaken, agunipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun alhamdulillah sampai menanyakan itu justru ada Pak Hartono supaya kita ini halal bihalal. Jadi sebenarnya semua itu kontekstual. Sebenarnya tidak ada rasisme sebenarnya. Tidak ada rasisme itu kan kebenaran berdasarkan kelompoknya. Ada yang kelompok darah, ada yang kelompok ideologi, ada yang kelompok macam-macam. Nah, sebenarnya yang ditanyakan sampai tadi kan bukan dengan kandungan rasisme Pak Hartono, karena jadi saya kira ini juga sangat bagus supaya kita bisa mengurai dan mentabayunkan konteks-konteks itu, karena selama ini begitu kita tuh mengkritik teman-teman Tionghoa terus cari rasis kan gitu. Nah, ketika teman-teman Tionghoa tertentu tidak mau nolongin selain sesama Tionghoa, tidak disebut rasis kan begitu. Nah, jadi kalau kita ngomong teman yang disebut tidak asli pribumi itu juga macam-macam Mas, macam-macam. Ada yang Pak Hartono gini ini, ada yang pancen nyebai ya toh, ada yang pancen, semua banyak kategorinya. Jadi nanti akan saya jawab, agak lengkap saya jawabnya ya. Tapi kita musik dulu, gundul pacul dulu, karena kita tadi sudah beban kasih asmara kok jadi beban. Dan itu cocok dinyanyikan oleh imam karena sangat menghayati bebannya. Sekarang kita gundul pacul, Mas Imam lagi, karena dong ya. Gundul pacul, gundul pacul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakol gembelengan, wakol limpang sekentin dan disamakan, wakol limpang
Meskipun nanti saya jawab, mau coba Safwat juga kan jawab, tapi saya kira tidak afdol kalau kita tidak mendengarkan adiknya Pak SBY yang jadi tadi yang dari penanya dari Pak Citan tadi kan ngomongnya kurang angel kalau ngomong. Memang dari Pak Citan itu ada kandungan air sumur yang jadi kalau angel ngomong saiki sing kan ngombe banyu sumur. Apa? Tepat. Oh bisa. Aduh. Saya sudah mantan adik. Selamat siang, mantan ya adik. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang kota salat itu, saya kira Anda sudah bisa menafsirkan sendiri ya. Nah, ini tak tambahin sama program tafsir itu, malah mumet. Nah, saya membacakan sebuah puisi yang tadi di dalam ngobrol di tadi sudah nyindir. Kanan itu remuk banget, nyelot remuk. Nah, ya ada puisi, saya akan berpuisi baru namanya puisi remuk-remukan. Ya. Kalau sana udah malah remuk lagi. Judulnya kereta remuk. Naik kereta remuk, siapa hendak remuk, remuk, bolehlah naik dengan meremuk, ayo kawanku lekap remuk, keretaku tak pergi remuk. Nyok. Rasa-rasanya bangsa ini, negara ini
secara nilai mirip dengan kereta remuk, tapi nekat menjalani rute perjalanan panjang melewati rel-rel yang remuk, jembatan-jembatan remuk, stasiun-stasiun remuk, bengkel-bengkel remuk, palang-palang betul remuk, warung-warung remuk, panganan remuk. Iya, remukan. Iya. Masih di sini ya remuk. Iya. Oh, gara-gara nembak kasar aja. Makan soto kalau ya saya apa? Butuh alat ya untuk remuk ya. Ini banyak untungnya kalau aku. Terus aku suka banget sih amalnya kesalah kenapa kamu tak kan balik kesalah mana ya Mus sadurunge diwaca terus kata apik iki nek kur naik kereta remuk siapa enggak remuk bolehlah naik dengan meremuk. Ayo kawanku lekas remuk, keretaku tak berhenti remuk. Bener ya? Bocor senang ya kata akhirnya ya. Itulah gunanya peradaban lagi. Asal tidak remuk redam. Keretanya remuk, relnya remuk, roda-rodanya remuk, mesinnya remuk, penumpangnya ngantuk, remuk sambil bubuk. Saya pernah lihat kereta api itu rasa rebutan cekot apa telepon tekan musuh kira nama tutul kecuali sing tutul sing resmi kau buah par rokoknya tak kau buah apa sih pak diwonopoly kayak lain mau jadi pak kereta api ada bosen berlebihan orang begitu pengetul kah banget agak coba dibuka pas aku pecel mas kalau pengamen barang saya ramah sepi banget berkali main remuk hatiku yang remuk. Padahal di zaman Nusantara memang ada remuknya, tetapi yang remuk adalah sesuatu yang memang semestinya remuk. Hari ini di zaman setelah Nusantara disembunyikan, yang remuk adalah sesuatu yang mesti remuk, dini bonus hal yang remuk malah diremuk seremuk-remuknya, kemudian dibiarkan makin remuk. Kata remuk itu sendiri juga remuk maknanya, jadi semuanya remuk babar belas. Angin ini malu-malu remuk sisan. Naik kereta remuk, siapa hendak remuk, bolehlah naik dengan meremuk. Ayo kawanku lekas remuk, keretaku tak berhenti remuk. Coba katakan padaku, kata presiden yang biasa. Coba katakan padaku, mana yang tak remuk pada pendidikan kita. Coba katakan padaku,
mana yang tidak remuk pada politik kita? Coba katakan padaku, mana yang tidak remuk pada ekonomi kita? Coba katakan padaku, mana yang tidak remuk pada kehidupan sosial kita? Jadi kami pilkada. Coba katakan padaku, mana yang terhadap pada kebudayaan kita, pada kehidupan beragama kita. Coba katakan padaku, mana yang tidak pada martabat dan harga diri kita. Coba katakan, mana yang tidak remuk pada kesucian dan kesuburan tanah-tanah kita, mana yang tidak remuk pada kesucian dan kesenian air-air kita. Penting kita nih. Nggak ada penting ya. Masalahnya apa tuh? Mana yang tidak remuk pada kesucian dan kesegaran dan keluasan udara kita. Orang-orang mentertawakan kejujuran sebagai ketahuan. Remukkan hati kita. Orang-orang diberikan kesabaran sebagai nasib buruk. Remuk banget kan jiwa kita. Naik kereta api, siapa daramo, bolehlah naik dengan maramu. Ayo kawan golongan remo, keretamu tak berkiramo. No. Saat cukup batuk, tanyari bumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau coba syafaat? Ya, kesal. Kira wahyu Mustafa. Ini apa tuh suka pilih-pilih. Nah, ini kira ada beberapa itu ada kontaknya ya. Nah, yang saya dengar di aku lahir ke sekolah sahabat sih. Nah, Pak Cak Nun, saya juga merasakan, cuma menengarai bahwa di Indonesia itu terjadi gerakan atau kampanye atau apa namanya itu ingin dilakukan umat Islam dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, itu. Dan ya, Qurannya itu pada itu tawatan tidak oleh loh. Ini Mama Jasin satu ini. Ya, saya mau sahabat oleh, ting, aku kun oleh, nek jawaban ini salat ya oleh lah. Ya, nah, gerakan dilakukan dari Muhammad itu terasa sekali. Banyak lagu-lagu yang Muhammad itu juga ada dulu ditenggelamkan nggak boleh. Muhammadun Bashar itu dulu tiap maulid Nabi ditanyakan di sekolah Muhammadiyah, pimpin kepala sekolah malah. Kalau itu hilang, Muhammadun Bashar dan sebagainya itu. Bahkan ada sebuah lagu sangat bagus sekali. Lagunya itu nggak saya masuk di Indonesia. Lagunya itu saya temukan di Madinah di pojokan itu. Ya itu ada satu kursi sini saja hilang itu kasih sini. Muhammad Nabi nah lu lagu dapat pengatur Muhammad Nabi nah ada terus lali gitu ya
Nah, ya itu dia Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah terus dia sebagai patung-patung itu bagus sekali. Kita pernah ngerekam dengan HP. Enggak kali nembok sekarang ya. Ini Anda bisa mencari dan mengcopy di Google di YouTube ada Muhammad Nabi yang keluar kuat sekali, aku indah sekali. Ada lengkap dan lengkap. Itu indah sekali. Itu temukan itu dirilis tahun 2000 berapa itu. Ada ilmu setahun ini kalau Indonesia, berarti harus menghambat ini. Itu lagu anak bagus sekali itu. Itu Muhammad Nabi, itu saya ini indah sekali. Nah itu, jadi kata itu maka kata sahabat itu penting adalah bahwa ketika orang melupakan Muhammad juga dia akan rugi tidak mendapat sahabat dari Nabi Muhammad. Maka dulu ini orang dulu kan mangiyah dulu sebelum kota itu. Ada mangiyah dulu, pengajian itu pengajian sing berbarengan orang setara sejajar itu meningkat dulu. Saya pasti lihat dulu di sebelah dokumentasi itu Pak Heri Bang lalu pengajian mangiyah pertama awal itu hubungan ini. Nah, dan sekarang saya buat tepat itu saya masa menggunakan tafsir ini. Tepat itu menurut simbah-simbah wong Jawa itu pada yang mata sing barang papat atau yang ditujukan barang ya, barang papat. Nah, barang papat agama no papat tuh jalan ini lawangi Muhammad Kawi alat syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nah, kita disukan tapi di pengajian atau saat itu kan atau pas itu kan terus 12 dan terus kita biasa mentransfer transmisi ya, mengubah channel itu udah 4 channel itu udah sangat lahir sekali ya. Dan agamanya Islam butuh karena sama barang yang papat mau. Nah, itu tafsir Rawahul Mustafa Yasin. Nah itu tafsir besar mungkin ya kanan dewe ya, daerah katakan akan ngomongnya ya. Nah itu jadi tapi yang penting bahwa kita belajar di sini menjadi Nabi Muhammad harus belajar agama secara utuh dan yang penting adalah pengajian ini akan membuat kita, bahasanya NM itu akan membuat kita semakin dewasa dalam beragama. Karena kebanyakan orang sekarang kekanak-kanakan beragama. Kita awal tua tuh botol mungkin aku belanja beragama kekanak-kanakan. Nah kita ben dewasa lebih dewasa mana sing kita orang tua mau sing para mendengar ulama kayak nggak usah sing tokoh agama saat beragama kekanak-kanakan. Nah, kita mah lebih ampuh mana sing itu lebih dewasa daripada mereka. Saya itu tujuannya yang itu tafsir saya benar itu yang kita ya benar kita ya. Ini tafsir rakyat tak berarti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, mocopat itu sebenarnya adalah dalam tradisi Jawa dia adalah urut-urutan tembang sebanyak 11 dari tembang Jawa puisi yang dilakukan yang keseluruhannya menceritakan manusia dari lahir sampai meninggal. Jadi ada Mijil, Mas Kumambang, Pucung dan seterusnya, pokoknya 11. Nah, kita mohon maaf kepada para pelaku tradisi mocopatan bahwa tidak ada syar'inya yang kita pakai di sini. Artinya orang sing iso mocopatan tenan. Kita mohon izin untuk mengambil maknanya bahwa di Ma'iyah ini kita sedang mempelajari kembali, meneliti kembali kehidupan kita masing-masing dan kehidupan kita bersama, termasuk hakikat personalitasnya, catatan di Lauhul Mahfudnya, sampai pilihan-pilihan identitas dan fungsi sosialnya, sampai kemudian kita bisa memenuhi syarat untuk ilaihi raji'un. Jadi kan ini dari innalillahi sampai ilaihi raji'un. Nah, karena yang kita urus ini keseluruhan hidup kita, bukan soal mau bangun negara tok atau bukan soal mau berpolitik atau enggak anak soal itu. Tapi jadi misalnya bedanya Pak Hartono sama kita yang lakukan di sini adalah Pak Hartono membangun masjid, kita membangun jamaahnya kan. Kita membangun manusianya. Nah, caranya juga tidak hebat-hebat, caranya adalah nyicil, menampung setiap kali kita
melakukan penelitian-penelitian terhadap hakikat diri kita. Kenapa Tuhan kok menciptakan kita? Terus bagaimana tahu konsep penciptaan itu? Terus kita disuruh jadi apa? Oh, kita kok dilahirkan jadi anaknya Pak ini, Bu itu, cucunya Mbah ini, Mbah itu, dan seterusnya. Kemudian kok kita dilahirkan pada era ini, tidak dilahirkan 50 tahun yang lalu. Kok kita tidak dijadikan, kok Muhtasib tidak dijadikan putune Pak Harto misalkan. Mesake banget kok gue. Nanti nyambut janeng percetakan nganti saiki. Nek putune Pak Harto lah ora ya toh. Ndi Muhtasib ora ono. Itu semua kita pelajari, maka sampai ke Lauhil Mahfuz segala macam. Jadi mocopat itu sebenarnya kita nyinauni kawruh-kawruh panguripan. Nah, kita ambil esensinya, kemudian kita sifati. Karena kita punya pengetahuan mengenai Islam dan Rasulullah, maka seluruh mocopat kehidupan kita itu berada di dalam rangkuman dan jalan yang hanya bisa diselamatkan oleh syafaat. Kenapa syafaat disiapkan? Syafaat itu kan hak prerogatifnya Rasulullah untuk mengubah rapot kita. Kira-kira begitu. Rapotmu mungkin 7, ono sing abang 4 telu. Tapi karena Anda cinta Rasulullah, Anda dekat sama Rasulullah, maka berlakulah hukum Allah. Kalau saya tidak akan mengadab siapapun ya Muhammad, kalau engkau bersama mereka, kalau mereka bersama engkau. Kan begitu rumusnya. Nah maka Anda sholawatan, Anda melakukan ma'iyah ini, supaya Anda include atau termasuk di dalam golongan orang yang nanti mendapatkan hak prerogatif. Sebab kalau objektif, Allah objektif merapoti kita kan yo kira-kira kansnya untuk neraka kan rada luwih dhuwur gitu kan. Tuh, luwih dhuwur, luwih gede lah. Nah, ada hak prerogatifnya Muhammad yang tidak diberikan Allah kepada Rasul yang lain. Itu hanya hak prerogatif karena Rasulullah, prerogatifnya Muhammad karena Rasulullah adalah titik sempurna dari semua informasi Allah. Jadi Allah dulu, kalau istilah Anda kan Adam itu benih, kemudian sampai ke Ibrahim itu mulai cukul gitu ya. Nanti sampai ke Nabi Musa dia mulai, kemudian Nabi berikutnya sudah pohon, sudah daun, sudah kembang, ada janur, ada segala macam. Kemudian muncul beluluk. Nah beluluk ini Tauratnya Nabi Musa. Kemudian beluluknya berevolusi menjadi cengkir dan itu adalah Zaburnya Nabi Daud. Kemudian cengkir ini berevolusi menjadi degan, yaitu Injilnya yang dititipkan melalui Nabi Isa alaihissalam. Kemudian sempurna pada Muhammad, yaitu kelapa. Nah sekarang karena orang tidak belajar sejarah, akhirnya manusia hidup di dalam kelompok-kelompok egosentrismenya masing-masing. Ada yang fanatik beluluk, ada yang fanatik cengkir, ada yang fanatik mati-matian membela degan, ada yang buta huruf kecuali kelapa. Kan gitu kan, nggak ngerti apa-apa kecuali kelapa. Itu pun ternyata karena tradisi buta huruf, artinya tradisi tidak mencari ilmunya itu sedemikian rupa. Ini terkait dengan pertanyaannya Mas Ipung, maka sekarang ada aliran sabut kelapa, ada aliran batok kelapa, ada aliran parut, ada aliran klopo hijau, ono aliran klopo kuning, terus ono aliran blarak barang saja, blarak sempal. Nah. Terus ono meneh aliran klopo remuk. Dan kita dengan penuh kenikmatan bertengkar satu sama lain di antara aliran-aliran kelompok itu. Di Ma'iyah ini adalah mengukupi seluruh aliran-aliran itu menjadi satu metabolisme, satu kesatuan, menjadi satu keutuhan kembali. Karena Islam kafah adalah ketika kita mempersaudarakan dan menjadikan satu organisme dan metabolisme yang simbiose mutualistik antara sabut dengan batok, dengan air kelapa, dengan biji kelapanya, dengan parut, gandosnya, sampai batangnya, gelugunya, sampai apapun saja di sekitarnya. Tidak hanya kelapa, karena kelapa pun tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus bekerja sama dengan tanah, dia harus bekerja sama dengan
lingkungan hidupnya, dia harus bekerja sama dengan rumus kimia di tanah itu, dia harus bergaul dengan apapun saja. Sehingga banyak orang-orang yang bertorikot, kemudian tempat ini dulu tempatnya Kiai Panco. Dulu tidak ada orang yang berani membangun apapun di sini. Ini menjadi alang-alang dan hutan yang tidak disentuh orang. Sehingga kemudian saya beli dengan sangat murah, hanya 900.000 rupiah ini tanah. Kemudian ketika kita membangun, mulai rumah induk itu, semua tukang di mana-mana tidak ada yang berani membangun karena mereka tidak berani menanggung resikonya. Jadi Kiai Panco itu dulu kalau ngambil kelapa dia tidak menek. Jadi kelopone kena ini. Nah, terus kelopone ini set wis bali. Nah, saiki nek kowe timbang mikir negara mbok sinau kuwi. Aku anggere liwat bener desa-desa ngene iki. Sapa ngerti 30 tahun iso lho klopo ning ngene. Ning kowe wis ora iso mangan klopo ya to. Gitu. Jadi ini Kiai Panco dulu. Akhirnya tukangnya karena mereka tidak ada yang berani bangun, akhirnya saya pengaruhi, saya omongin, akhirnya berani, cuman harus dengan upacara dan selamatan sekian kali, kalau nggak salah 16 kali. Jadi harga selamatannya karo harga pademine omah ki meh padha. Akhirnya saya bilang sama mereka, saya sudah runding sama Mbah Panco dan sudah ada kesepakatan bahwa kita selamatan 1 kali saja. Awal sebelum kita menyentuh tanah ini. Akhirnya selamatan 1 kali. Kemudian mereka percaya sebenarnya saya bohong. Saya bohong, artinya saya hanya memakai logika uluhiyah ya, bahwa Mbah Panco pasti akan senang ya, dan saya juga tak WA ya, Mbah. Yes, kayak itu. Akhirnya terus malah dikai gambar ngene kayak. Ya, tolong diingat ilmu kita yang lama bahwa Nabi Musa ketika sakit perut, ketika dikejar oleh Fir'aun itu, Allah mengatakan, kamu naik bukit itu ada pohon di sana, kamu ambil daunnya, kamu makan, kamu sembuh. Terus Nabi Musa naik, belum sampai menyentuh daunnya, dia sembuh perutnya. Kemudian dia turun lagi, kemudian begitu sampai di pasukannya, dia sakit lagi. Terus dia langsung lari lagi naik bukit, ambil daunnya, dikerakoti nganti oke, tetap sakit perut. Terus dia protes sama Allah, ya Allah, kok saya tetap sakit, saya sudah ngerakoti, sudah makan, kok masuk Nabi ngerakoti, payah ini, makan itu, dahar gadong ya. Dia nak kowe ngerakoti, gitu, kaya mbak dok, ngekek, ngelontor, ngokop, gitu. Nabi Musa dahar gadong, ron bahasa halusnya, oke? Terus Allah bilang, loh, kamu pikir daun menyembuhkan? Kira-kira gitu ya dialognya ya, kalau saya sastrakan. Siapa bilang daun menyembuhkanmu? Loh, tadi katanya kalau aku sakit, aku disuruh ambil daun di bukit itu. Loh, itu terserah saya prosedur untuk sembuhmu. Yang penting kamu meminta aku dan aku mengabulkan. Yang kedua, ketika saya, kamu tidak minta kok. Kamu langsung naik bukit kok. Terus kamu ambil daun kok. Karena kamu berpikir daun yang menyembuhkan. Di situ kesalahan kedokteran modern. Kan begitu ceritanya. Nyun lah gitu kan akhirnya. Begitu dia nyun sembuh. Jadi Allah terserah mau pakai daun, mau pakai batu, mau pakai. Anda sudah seluruh dunia itu kalau ada TV tidak nyala itu, wong Norwegia, wong Jawa, wong Madura, itu mesti digepuk. Begitu TV kok orang murup ini mesti ngene iki. Kuwi ning ndi kuwi? Sak dunya kuwi. Jadi orang itu punya naluri ilahiyah di dalam dirinya sebenarnya. Itu loh sekalian. Allah itu tidak butuh prosedur, Allah tidak butuh maintenance, Allah tidak butuh apapun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula kun fayakun. Gitu, ya. Jadi tolong yang objektif. Manusia tidak bisa menyembuhkan, manusia tidak bisa bikin taman. Nanti yang bikin masjid 90% itu Allah.
Sampean memenuhi syariatnya saja. Nanti yang bikin panen Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Oke. Nah, jadi mau copat syafaat itu seperti itu. Jadi ada kemudahan untuk menjalani mau copat 11 tahap kehidupan itu dengan ada hak prerogatif syafaat. Maka namanya mau copat syafaat. Tapi alhamdulillah kalau ada teman-teman yang bisa mau copatan, benar-benar mau hadir di sini untuk mau copatan secara tradisi Jawa beneran, itu kita senangnya luar biasa. Mergo aku ora iso. Imam ya iso niki mung karaoke dangdut. Mas Islam iku isone selawatan, Doni isone ngeben. Dadi nek mau copatan orang ono sing iso gitu loh. Itu. Oke. Nah, kalau ini kan beberapa hal sudah ada untuk Mas Ipung ini. Jadi menurut saya Mas, kepemilikan tanah dan aset-aset di Indonesia ini termasuk 70% lebih dari hutan-hutan di Indonesia kan sudah seperti Leo Kristi bilang, desa begini, tanah begini, tapi bukan kami punya, tapi bukan, nyanyi kalau bingung ya, tapi bukan kami punya, tapi jadi indah Indonesia, tapi dudu weku, kayak gitu. Nah, menurut saya Mas nomor satu, tolong jangan menyalahkan Cina, tolong jangan menyalahkan Israel, tolong jangan menyalahkan Amerika. Nomor satu, kalau orang mau selamat adalah menyalahkan dirinya sendiri dulu. Cari dulu kesalahan kita. Sudah jelas, wong pemimpinnya katanya orang Islam. Berarti negara kita ini tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Pemerintahnya tidak punya regulasi dan pengambilan keputusan untuk melindungi tanahnya sendiri. Jadi ada dua benteng. Yang satu adalah regulasi pemerintah yang harus memberi batasan-batasan. Sekarang Bali memang milik siapa? Bali milik siapa? Sampai kalau melihat daftarnya di Badan Pertanahan sampean ngeri sampean, bukan milik. Itu sudah milik. Jeporo aja ya wis dudu. Jeporo juga sudah, Mas. Jeporo sudah ibaratnya itu wis diakuisisi kabeh. Ya, orang kabeh ning pokoke ora diapain namanya itu. Ya diakuisisi. Diakoni nek sisi, namanya akuisisi. Oke. Menurut saya kita salahkan diri kita dulu. Wong kita juga tidak becus milih pemimpin, kita tidak benar milih pemerintah. Kita pemerintahnya tidak punya concern untuk melindungi rakyatnya, melindungi hak miliknya. Kan kata Rasulullah ada 3 miliknya manusia, 1 nyawa, 2 martabat, nomor 3 harta. Nah, tugas negara adalah 3 tadi itu, konstitusi dasarnya adalah melindungi nyawa penduduknya, melindungi martabat penduduknya, jangan ngemis-ngemis, jangan tidak punya malu kepada bangsa lain, jangan bebek-bebek, jangan jadi Sutikno, pekatik Cina. Nyuwun sewu sing jenis Sutikno ora maksud ngono kuwi, menggawe istilah gitu. Kita ndak anti Cina, gila apa Kiai Kanjeng bikin lagu Cina dari dulu? Imam atau penyanyinya? Jangan bilang begitu. Jangan bilang saya diskriminatif. Lebih ya karepmu. Itu kemarin di Muntilan bagaimana itu? Anda tahu sendiri di Muntilan itu. Kalau itu kita lepaskan kobong itu sak Muntilan sak Magelang. Jangan dipikir kita tidak melindungi. Gitu loh. Kecuali kalau kamu yakin dengan rasisme saya, berarti saya tidak punya kewajiban untuk melakukan pelindungan seperti itu. Itu ya teman sekalian. Nah, jadi kita sendiri yang salah. Itu kan paralel dengan umat Islam. Loh, kok umat Islam kok pecah kabeh, umat Islam kok kristenisasi begini, kok umat Islam dielek-elekno, diterus-teruskan. Ya kan memang umat Islam sendiri tidak punya resistensi akidah, tidak punya resistensi akhlak, tidak punya resistensi strategis, tidak punya resistensi pemetaan kehidupan. Mereka bertengkar sendiri. Bayangin habis-habisan bertengkar mengenai ngene apa ngene gitu. Bertengkar Allahu Akbar. Itu mazhab apa? Terus Allahu Akbar. Mazhab lain lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini mazhab keset. Itu kita bertengkar kok. Orang baca sholat burda aja jadi bahan bertengkar kok. Rasulullah tidak pernah baca burda. Ya orang semua Rasulullah baca burda. Oh burda ini jauh sesudah Rasulullah, masa Rasulullah burdaan, tibaan, berjanjian.
Rasulullah tidak pernah maulid kok. Lah masa Rasulullah ulang tahun, panjang umur. Iya coba. Lah ngono kok ora entuk ki lho. Apa toh? Itu kan bentuk penghormatan dan tidak kita anggap kewajiban. Paling enggak tuh rasa bersalah, bang ini hari ulang tahunnya Rasulullah, orang yang paling menyelamatkan hidup saya, masa saya enggak inget. Terus masa cuman inget dok? Ya ayo dibikin peristiwa untuk supaya ingetnya itu mendalam. Akhirnya dibikin Maulid Nabi. Kan gitu. Itu cuman masalah tasamuh dan rasa cinta di antara manusia kok. Masa enggak boleh? Nabi Muhammad tidak pernah sholawatan. Ya masa Nabi Muhammad sholatullah, salamullah, masa duting-duting awake dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, para arek-arek. Ya iyalah. Ya bagaimana lah. Mau kita pakai nalar lah, gitu loh. Ya enggak mungkin lah. Rasulullah itu berat mas, jadi Rasulullah itu ketika dia memperkenalkan syahadatain itu berat bagi dia sebagai manusia. Kan dia seolah-olah dianggap umum, kan kebanyakan orang tidak percaya dia. Terus dia bilang, aku ini utusan Allah. Itu kan nek wong Jawa lak rawani mas, pekewo to mas. Bayangin beratnya Rasulullah itu disuruh ngajarin orang yang ada nama dia. Berat loh mas. Kowe rong karuan kuat kowe. Kalau saya juga ampun ngoten gitu kan. Gitu loh Mas. Mbak Anda itu bersimpati sama Rasulullah berat loh Mas. Ngajarin syahadatan saja itu beratnya tidak karu-karuan. Kan disebut nama dia. Kan dia harus setiap kali aku ini loh. Ngapain anak awake dhewe? Oke, lah kalau kita. Gitu loh. Nah Rasulullah itu kan korban perasaannya habis-habis untuk ngajarin syahadatain itu. Nah ini melebar sampai ke sini, kuncinya adalah mergo orang Indonesia sendiri tidak pernah mau jadi orang Indonesia. Dia selalu ingin jadi orang Barat, selalu ingin jadi orang Arab, selalu ingin tidak menjadi dirinya sendiri. Dia tidak pernah percaya kepada personalitas uluhiyahnya sebagai dirinya sendiri. Dia tidak pernah, kamu sebagai A tidak pernah puas sebagai A karena kamu selalu ingin menjadi B dan C. Kan begitu tiap hari. Di dalam hal apapun saja seperti itu. Terus bagaimana kamu ngomong nasionalisme? Bagaimana kamu ngomong keindonesiaan? Anda tidak punya maintenance dan manajemen untuk meletakkan mana yang urgen, mana yang primer, mana yang sekunder. Islammu, Indonesiamu, dirimu, keluargamu, golonganmu. Kan kamu tidak memanage. Yang mana yang nomor satu? Oh sekarang saya tanya, kamu cinta istrimu 100%? Dan cinta sama istri boleh enggak 100%? Loh, enggak, istrimu loh, wis rapi gue nih, krungu loh, urujumu loh. Cintamu kepada istri harus 100%, kepada anakmu harus 100%, kepada Allahmu harus 100%. Persentasenya bukan persentase matematik yang dipelajari Sabra. Nah, cintamu kepada Allah 100%, di dalam 100% cinta Allah itu ada 100% cinta kepada istri, ada 100% kepada anak, ada 100% kepada yang lain-lain. Bahkan Anda cinta dunia, tidak ada masalah kok. Kalau saya loh, tidak ada masalah. Asal diletakkan di dalam cinta Anda kepada Allah. Kalau kamu tidak punya rasa cinta kepada dunia, kamu nggak bisa nandur dong. Nandur, ora cukul-cukul. Mangane wedhus bedhok kene, pangan. Cinta dong sama kambing. Yang disebut hubbud dunya wa karahiyatil maut itu bukan terus Anda tidak boleh mencintai dunia, tidak boleh meletakkan cinta dunia sebagai yang primer dalam hidupmu. Tapi untuk menjadi khalifatullah fil ard, Anda harus mencintai yang Anda khalifahi dong. Karena cinta Allah tidak cinta yang lain. Terus murid-murid dijundu bendino. Aku saya piye was payah muridnya
bodoh we. Wah. Karena kamu tidak cinta sama murid. Jadi manajemen cinta aja kita belum memetakan, Mas. Itu ya Mas ya. Jadi semua 100%. Kiai Kanjeng dengan sarannya 100%. Tetapi 100% Kiai Kanjeng dengan gamelannya itu berada di dalam titik tersembunyi di tengah kosmos cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono loh Mas. Semuanya 100%. Enggak boleh tidak 100%. Kowe gelem tak kai gula ora 100% lagi. Wetoke lombok, wabang, jebul, sepet. Wah, gitu. Kamu itu yang namanya sabrang pakai istilah personalitas dan identitas. Mas ini saya melebar-lebar ya Mas, karena semua nanti akan menjadi bagian dari jawaban itu. Anda itu sama Allah, hei kowe legio, hei kowe asino, hei kowe paito, hei kowe sepeto. Nah kamu tidak usah bikin konstelasi bahwa legi itu lebih hebat daripada pahit. Kamu harus merasakan pahit itu adalah keindahan pada tempatnya. Sebagaimana kecut itu keindahan pada tempatnya. Ojo njur, nek legi semene, nek pahit semene. Tidak bisa. Tidak begitu hidup itu. Itulah teman-teman sekalian. Lah wong Indonesia iki, Mas, dikongkon legi kepingin asin. Pendidikan nasional kita juga menyeragamkan semua benda-benda yang macam-macam yang asin, sepet, gurih itu dijadikan satu dengan satu kurikulum yang sama. Itu kesalahan sangat mendasar di dalam pendidikan. Wong sesituk bocah legi ya. Sesituk bocah asin kok. Mosok dikongkon podo, enggak bisa. Maka pendidikan itu harus hati-hati, harus sangat hati-hati. Itu ada dosanya pada suatu hari karena melanggar Lauhil Mahfuz tadi. Gitu ceritanya, gitu ya Mas. Nah, sekarang Mas, Rasulullah itu kurang apa? Utlubul ilma walau bisin. Terus terjemahannya itu ya membuat orang tidak bergerak. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Bagaimana? Mana sampai ke negeri Cina itu yang mana? Nggak ada kalimat itu. Bukan utlubul ilma walau fisin. Kalau fisin pakai fa itu di Cina. Lah kalau kan bisin kan ini lah. Kan begitu. Ngapain ke sana lah arep sinau nang Cina iki gak duit tembane sapa? Kan walau bisin, bukan walau fisin. Kan begitu banyak terjemahan. Innamal usri yusra, bukan inna ba'dal usri yusra, gitu ya. Siapa bilang sesudah ada kesulitan terdapat kemudian? Siapa yang bilang? Pemaaf kok. Inna ma'a bersamaan dengan Allah kasih kesulitan sudah disiapkan bersama dengan itu kemudahan. Tinggal kamu pakai otak kamu, pakai naluri kamu, pakai kepekaan kamu untuk menemukan kemudahan yang sudah terkandung di dalam kesulitan itu. Karena setiap kesulitan mengandung kemudahan, dan jangan lupa setiap kemudahan yang kamu terima itu mengandung kesulitan. Makanya kalau tertawa jangan terlalu terbahak, kecuali pas bareng-bareng maknya. Kalau sedih jangan terlalu sedih, kalau senang jangan terlalu senang, karena di setiap kesedihan ada potensi kegembiraan, dan di setiap kegembiraan ada potensi kesedihan. Jadi pokoknya khairul umuri ausatuha. Jadi santai-santai, biasa-biasa. Santai itu tidak berarti terus main-main. Siapa bilang santai itu main? Kalau Anda pesilat seperti Pak Mustafa, sebelum badannya remuk loh ya. Orang pendekar ngekeng ini kira. Semakin dia berilmu, semakin tinggi dia jurus-jurus dan pengetahuan peta gerakan dan kuda-kudanya, semakin dia luwes, semakin dia lembut. Fal ya talataf, itu puncak ilmu silat. Kurang biye. Baru sekarang dia dengar itu. Bahwa waliyatalatov itu adalah puncak ilmu silat, juga puncak ilmu apa saja itu waliyatalatov. Maka dia ada di tengah Al-Quran yang dicetak
merah. Apakah sekarang masih dicetak merah? Besar toh, tebel ya. Oke, tak apa-apa wis. Enggak ada sabda untuk merah yang enggak ada. Cuman sudah karena merah dan hijau sudah diklaim oleh golongan, akhirnya tidak jadi, tintanya dibatalkan. Nah saya ini kan bangsa Indonesia ini kan ya sejak kecil itu memang diberi konsep yang agak aneh gitu loh. Anak saya kan sudah bantah semua. Bintang kecil di langit yang biru. Kira ono langit biru ono bintang kecil kira ono. Mesti hitam. Nek langit biru tidak ada bintang. Lho kuwi lancep lho nih. Coba balonku ada 5, oke, rupa-rupa warnanya terus merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. 5 loh. Tiba-tiba meletus balon hijau. Coba. Loh, kok mboten disebut? Kok moro-moro mbledos? Oke lho, boleh ana wis. Nek Wijayanto kae, oh ami-ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam lah nek bocah sepuh ami-ami kok bayi. Lo bayi kok mangan sego? Ora bayi mangan sego. Kuwi mesti bapakne. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Kuwi jenenge Mr. Mahmud. Makanya dulu Alwi Osman Alwi bikin lagu I love you Mr. Mahmud, I love you Mr. Mahmud. Gue orang ngerti nanti saiki. Sampai beliau meninggal berdua itu masyarakat belum tahu maksudnya I love you Mr. Mahmud. I love you kan jelas tahu urusan apa itu? Cinta. Nah, aplikasinya adalah Mahmud. Kurang imajinasi. Dadi nek kowe duwe anak jenenge Mahmud guyu dhewe iki. Wah iki. Jadi Mas, menurut saya jalan keluarnya meskipun adalah mari kita belajar. Sekarang sampai lihat, sekarang sampai ke pasar aja. Kalau yang jualan orang Jawa atau orang pribumi itu dimintai barang, tingkat responnya dibanding teman-teman Cina kan jauh. Misalnya barangnya tidak ada pembuatan enten, tapi kalau Cina enggak ada dicari sama dia. Itu yang kecil-kecil sampai yang gede-gede, sampai ilmu tai chi-nya Cina, yang tidak tertipu oleh Timur dan Barat, tidak tertipu oleh sosialisme dan kapitalisme. Cina kok dihapusi, jagoan ngapusi ya. Tapi guyon loh ya, jangan marah loh ya, jangan gitu diskriminatif. Loh, piye toh ya, aku harus ngomong, kamu jangan benci Yahudi. Ya toh? Wong Yahudi itu cucumu sendiri. Selicik-liciknya orang Yahudi masih lebih licik mbahnya. Lah kan Yahudi kan Jewish. Jewish itu kan ketika orang sudah mulai di subtropis itu, orang iso nek wong Jawa kan anget. Jawa. Begitu orang jadi Jewish jadi Jewish. Itu penelitian ini. Lo kan saya sudah pernah bilang, aslinya kata rice itu dari beras. Terus para pedagang yang balik dari Indonesia, dari Nusantara, kepulauan ini terus ke barat, mulai ke subtropis, mulai adem kayak beras. Beras. Maksudnya Arab ngomong beras ini
kademen Bryce. Tekan Eropa dadi bane wis ra iso ilang. Rice. Iki penelitian iki. Penelitianku dhewe. Jadi Mas, pokoknya kuncinya menurut saya adalah kita yang harus banyak belajar. Nanti kunci yang kedua adalah besok-besok kita nasionalisasi. Besok bagaimana caranya jadi milik kamu lagi. Jangan sampai terjadi seperti di Sampit, gitu kan? Kita harus sesuai kayak tadi belajar kepada orang Madura lah soal itu. Ya, cuman orang Madura agak salah sedikit ketika di Kalimantan itu. Tapi kalau soal merebut kembali itu Madura. Sekarang menurut saya Masjidil Haram itu aslinya yang punya orang Madura. Kemanapun dah kamu di Masjidil Haram, kemanapun ngomong ajar aswad, mau ke tanya pintu ke berapa, mau itu ada orang Madura di mana-mana. Dan di Arab, di Mekah itu tidak boleh ada sekolah non-Arab. Dan saya diundang oleh sebuah sekolahan. Al-Madrasah, apa, kaget aku, waduh aku kok diundang oleh sekolahan Arab ya, begitu mlebu lawang Madura kabeh. Madura kabeh. Oh alah Madura. Ya Allah, saya kira Madura itu sekarang sudah punya kios-kios di surga. Untuk jual sate, saya akan bilang sama malaikat, kalau di Madura sudah disediakan bangunan, tolong dipagri rapat-rapatnya, karena nanti dilirik sama orang Madura besi-besinya itu. Wong lu kaji sing delok besine ya. Wah iki nek dicolongi ya apa iki. Sorry ya itu guyon. Oke, Bapak sekalian, sekarang saya kira satu nomor dikit. Kemudian ini yang bukan kami punya tadi, Mas, kita kerja terus pokoknya, kita kerja terus, anak-anak diajarin, ayo sinawa karo Cino. Pelayanannya bagaimana, strateginya bagaimana, konsentrasinya bagaimana, dan seterusnya. Kita tidak usah menyalahkan siapa-siapa, meskipun mungkin mereka salah, tapi tidak bisa kita menang hanya karena menyalahkan. Kita menang hanya karena kita memang memiliki mental dan potensi untuk menang. Gitu, kan kira-kira gitu. Ada pertanyaan tadi yang mengatakan bahwa dari kejadian-kejadian cerita-cerita di Quran terus kemudian mendapatkan ilmu, banyak ilmu ya, terus gimana itu kok fakta terpisah dengan ilmu. Mungkin saya sedikit pendek aja mengatakan bahwa bayangan ini lebih mudah. Fakta itu pintu masuk, tapi ruangan di dalamnya adalah ilmu. Jadi, ya memang begitu. Dari satu kejadian kita bisa mendapatkan sangat banyak ilmu. Jadi tinggal kita milih ilmu yang mana. Kan ngono, bukan satu kejadian kuwi ilmune mung siji tok. Njuk, kuwi otomatis ngene, enggak. Satu kejadian, satu fakta itu ilmune akeh. Misalnya Nabi Khidir ketemu Nabi Musa, ngono sangat banyak yang bisa kita ambil. Misalnya tentang limitasi pengetahuan Nabi Musa. Misalnya dari sudut pandang fisika, ternyata bisa tuh Kanjeng Nabi Khidir melihat masa depan, berarti ada mekanisme untuk melintasi waktu, tidak pada koordinat manusia biasa. Ada kenyataan itu. Nah kadang-kadang orang ketika meneliti dia meminta pada presisi yang tidak memungkinkan. Contohnya saya pernah ditanyain pernah seminar di Fakultas Fisika neng Universitas apik dhewe UAD. Itu ngaku nih kalau urusan apik dhewe. Pertanyaannya salah satunya, tolong jelaskan secara fisika Isra Mi'raj. Kita harus sadar, kita punya presisi yang berbeda, kita punya kilometer, kita punya meter, kita punya sentimeter, kita punya milimeter. Nek kowe ngongkon aku menjelaskan detail bagaimana terjadinya Isra Mi'raj itu, kita dari ceritanya tidak cukup data untuk sampai pada kesimpulan itu. Jadi bukan ilmu itu yang bisa diambil, rumusnya apa? Lah, datanya piye? Sampai sana jam berapa? Perginya berapa lama? Lokasinya di mana? Itu tidak, data presisnya tidak sampai ke situ. Jangan memaksa
jalur informasi yang tidak memungkinkan dari datanya. Ono pertanyaan apa sebenarnya dosen saya rodok pinter mana? Anda kan tahu fisika dan tahu agama, tolong jelaskan proses kematian itu bagaimana secara fisika. Iki nggak rapi apa piye to iki. Ini kan ya tak jawab lah, gelem tak jawab ya. Waktu itu saya menjawabnya gini, dalam fisika itu ada yang namanya proses yang disebut sebagai apa sebenarnya? Proses ilmiah. Metode ilmiah, proses yang namanya metode ilmiah. Jadi bikin postulasi, nanti ada percobaan, kita mengumpulkan data dan mencoba mencari kesimpulannya bagaimana. Nah, saya ngomong, Bapak, karena kalau minta jawaban fisika, berarti kita harus melalui metode ilmiah. Salah satunya adalah eksperimen untuk kita bisa mengumpulkan data. Kalau Bapak mau menyediakan laboratoriumnya dan membawa orang dan kita bunuh di sana, kita lihat proses pengambilan mati nyawa itu, nanti kita kumpulkan dan saya jawab apa namanya pertanyaan Bapak. Nah, limitasi data membuat kita tahu presisi ilmu yang kita dapatkan. Ojo kemaruk, jadi sebuah fakta mengandung banyak ilmu. Ada presisi yang maksimal bisa kita sampai, bisa sudut pandang yang bisa membuat ilmu apa, ada jarak pandangnya, ada resolusi pandangnya, ada cara pandangnya yang membuat satu kejadian pun bisa punya ilmu yang sangat banyak. Tinggal bagaimana kita mengambilnya. Jadi kesimpulannya tadi tidak bertentangan dengan apa yang saya katakan, bahwa sebuah fakta itu tidak hanya mengandung satu ilmu, tidak berhubungan langsung dengan ilmu, karena satu fakta mengandung ilmu yang sangat banyak. Menurut saya satu fakta kejadian itu sudah lengkap bisa membawamu kepada Tuhan. Nek gue benar-benar mengambil 100% ilmu yang terjadi dari fakta itu. Kalau kamu semua kenal semua sudut pandang, kenal semua cara pandang, jarak pandang, dan resolusi pandang, akan detail teliti dan ilmunya sangat banyak, tekan ngendi-ngendi. Walaupun kita juga harus paham bahwa manusia punya limitasi terhadap informasi-informasi tersebut. Yang melimitasi adalah kita, bukan faktanya atau ilmunya. Matur nuwun. Oke, Pak Muzamil akan memuncaki acara kita pada malam ini. Nanti langsung kita berdiri berdoa setelah Pak Muzamil. Baik, terima kasih. Karena menurut Mas Abrang tadi kan satu fakta itu banyak mengandung ilmu. Oleh karena itu saya harus bicara satu yang lain ini Mas Abrang, yang belum dibicarakan sampean. Begini, saya ini malam Jumat. Nah, ini harus diingat ini. Ya kan? Kliwon lagi ini. Malam Jumat Kliwon. Jadi menurut orang Jawa, makhluk-makhluk halus rajin itu gampang ditemui kalau malam Jumat Kliwon. Maka Parangkusumo penuh. Ya. Malam itu ya. Nah, gini. Ada siiran orang Madura. Mana? Pak Nifi. Tentang malam Jumat itu. Yang populer di Madura. Afdalun Nabi. Nabi Muhammad. Afdalul Laili. Lailatul Jum'ah. Afdalud Du'a. Alhamdulillah. Afdalul Zikri. La ilaha illallah. Ayo. Afdalun Nabi. Nabi Muhammad. Masuk Islam. Afdalul Laili. Lailatul Jum'ah. Afdalud Du'a. Alhamdulillah. Afdalul Zikri. La ilaha illallah. Ayo. Afdalun Nabi. Nabi Muhammad. Afdalul Laili. Lailatul Jum'ah. Afdalud Du'a. Alhamdulillah. Afdalul Zikri. La ilaha illallah. Iya, nanti mudah-mudahan acara ini ditutup dengan banyak selawat gitu ya. Sallallahu Nabi Muhammad.
Ya, baik. Jadi tadi bicara syafaat gitu ya. Saya hanya menyampaikan sedikit. Jadi ini memang Nabi Muhammad itu berbeda dengan semuanya lah. Jadi kalau kita itu kan ingin mencari ridho Allah, gitu ya. Tapi kalau Nabi Muhammad itu justru Allah ingin ridhonya Nabi Muhammad. Coba. Ayo, mana ada Nabi seperti itu? Maka afdalun Nabi Muhammad. Jadi Allah sendiri itu ingin ridhonya Nabi Muhammad. Apa sih yang membuat Muhammad ridho? Aku ridho. Gitu. Ya kan? Coba sampean lihat perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardaha." Coba itu. Muhammad, aku sungguh melihat bolak-baliknya wajahmu di langit. Gitu. Nabi Muhammad madhab Masjidil Aqsa kan pertama 16 bulan madhab Masjidil Aqsa. Tapi Nabi Muhammad itu kurang sek madhab Masjidil Aqsa, inginnya ke Masjidil Haram. Maka oleh Allah direspon, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Saya sungguh melihat berbolak-baliknya wajahmu di langit. "Falanwalliyannaka qiblatan tardaha." Maka sungguh, ini sungguh ada dua taukid di sini, ada la, ada non taukid. Sungguh akan aku hadapkan kamu kepada kiblat yang kamu senangi. Coba. Jadi Allah itu mencari senangnya. Muhammad itu senangnya apa? Nah coba. Maka Nabi Muhammad itu nggak bisa dibayangkan. Gitu loh, ya? Nggak bisa dibayangkan. Allah saja ingin apa sehingga Muhammad senang. Jadi Nabi Muhammad ingin kiblatnya di Ka'bah, gitu ya? Nah, Ka'bah bahasa Madura ini, Ka'bah dipenuhi oleh Allah. Nah, ini ya, ini kalau kita ingin tahu bagaimana salah satu pangkatnya Nabi Muhammad. Coba, maka kenapa Cak Non selalu berselawat? Kenapa mau copot syafaat? Lagi dalam surat Ad-Duha itu, "Wad-duha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala wa la saufa yu'tika rabbuka fatarda." Coba itu. Sungguh Tuhanmu akan memberi kamu yang menyebabkan kamu ridho Muhammad. Jadi apa yang membuat kamu ridho Muhammad? Jadi kalau orang lain saya, wah ini ingin ridhonya Allah. Nabi Muhammad itu Allah ingin ridhonya Muhammad. Apa yang kira Muhammad ridho? Sehingga Muhammad senang. Ayo Muhammad, opo sing gue senang? Tak gawe. Loh iya, oleh karena itu kalau kita ini ngintil, apa ngintil? Kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah selamat. Apa? Ngintil. Apa? Ngintil. Til, bukan til. N-nya jangan dihilangin. Ngintil. Ya itu cara Madura gitu ya, pokoknya maksudnya itu pokoknya. Nah inilah teman-teman semua ya, kenapa kita itu harus ngintil kanjeng Nabi. Itu ya, Pak Hartono, bejo. Meskipun menurut Anon kurang lama kafirnya, gitu ya, bejo ketika ngintil kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, padahal yang membuat Nabi Muhammad, nah ini Pak siapa itu? Pak Ian ya, Mas Ian. Kan ingin tahu apa yang dicari Cak Non katanya. Sebetulnya apa yang dicari Cak Non? Nanti tak kasih tahu sampai. Nah iya. Cak Non itu hanya ingin Nabi Muhammad senang itu. Itu sebetulnya. Paham? Nah iya. Hanya ingin Nabi Muhammad senang. Nah, kalau sudah Nabi Muhammad senang, wow, wis kabeh Gusti Allah turuti. Gitu loh ya. Makanya beliau ini tidak meninggalkan itu, tidak mau, karena khawatir Nabi Muhammad tidak senang. Nah, gitu loh. Wis cetok. Nah, iya, itu yang dijadikan non. Doanya Nabi Muhammad coba bagaimana Mas Ian? Itu ya. Nabi Muhammad itu doanya, Allahumma ahyini miskina wa amitni wahsurni fi sumratil masakin.
Nah, itu loh. Sekarang siapa? Nah, yang mau seperti itu. Alhamdulillah. Kita hidup di abad ini, ada orang, gitu ya, yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh seperti itu, yaitu Cak Nun. Gitu loh ya. Nah iya, alhamdulillah. Di era kita masih ketemu. Gitu loh ya. Mungkin itu biar agak panjang-panjang ini. Kita berselawat saja. Gitu ya. Kita berselawat saja. Mari. Gitu ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Saya ingatkan satu hal sebelum kita hubu Ahmadin bersama-sama. Jadi semua orang kalau saya tanya di Ma'iyahan atau di pengajian apapun, di forum apapun, kan selalu jawaban paling banyak dan ranking 1 adalah mencari ridho Allah. Nah sekarang metodenya sederhana, ridholah kepada Allah. Jadi metode mendapat ridho Allah itu Anda sendiri harus memastikan bahwa Anda ridho atas apapun yang Allah kehendaki kepada Anda. Bagaimana Anda akan dapat ridho Allah kalau Anda sendiri tidak ridho kepada Allah? Udahlah, Anda percaya aja sama dia. Wis percaya wis. Gitu loh. Itu yang namanya iman. Iman itu adalah cara kita menggapai, menyambung diri kita dengan yang tidak kita ketahui. Yang tidak kita ketahui itu adalah catatan Allah, informasi Allah kita belum ketahui. Caranya kita sambung dengan Allah dan informasinya adalah iman. Iman itu bukan ilmu, bukan kepastian data dan lain sebagainya. Iman itu adalah supaya Anda ini kompatibel terhadap Allah dan informasinya, maka Anda memakai gelombang iman itu. Kan gitu, sehingga wifi-nya bancar. Lihat teman sekalian. Oke, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Hartono, kepada para habaib, Mas Ian, Mas Ipung, dan semuanya. Ada tambahan 1-2 hal, Mas? Ampun, ya. Sekarang kita tuntaskan. Saya terima kasih kepada Pak Muzamil yang mengapresiasi dan pokoknya ya apa caranya aja sampai kan yang Nabi Rasulullah lah. Nah, soalnya Anda kalau sudah membunyikan Sohibu Baiti siap enggak? Kalau enggak siap kita hubu Ahmadin aja. Sohibu Baiti itu kan satu kontroversi tasawuf sebenarnya, karena sesungguhnya kalau saya konsultasi kepada para orang-orang tua kan mereka tidak akan mengizinkan kalimat itu. Misalnya Gusmus menyarankan ditambah ya sohiba baiti, tapi saya nekat sohibu baiti. Jadi Allah Rasulullah itu adalah tuan rumah jiwaku, tuan rumah hidupku. Gak ada yang lain, lainnya ringan, lainnya tidak ada masalah. Kalau Anda sohibul baitmu itu Rasulullah, berarti Allah, Allah berarti Rasulullah. Meskipun ada jarak di dalam pengetahuan kita, tapi hakikatnya tidak ada jarak di antara mereka. Kalau kita masih syahadatain, sesungguhnya syahadat saja. Tapi itu jangan dipertengkarkan secara ilmu dan pengetahuan dan data yang sebenarnya oleh Sabran. Ya. Oke, kalau gitu kita hubuh Ahmadin kalau tidak siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semua mengkonsentrasikan diri untuk supaya Anda kompatibel dan connected dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kita ucapkan terima kasih kepada para tamu kita dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon maaf atas semua kekurangan-kekurangan, keterbatasan dan mungkin terpaksa menggunakan sejumlah hal yang kayaknya agak kasar, kayaknya agak terlalu terbuka. Tapi itu adalah bagian dari muwajahah kita yang sudah tidak akan terganggu oleh kosakata apapun karena kita sudah mengerumuninya dengan cinta dan sudah menutupinya semuanya dengan luapan-luapan cinta kepada Allah dan Rasulullah.